Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita semua. Alhamdulillah, puasa kita Allah berikan kekuatan sampai dengan hari ke berapa? 20 hari kita sama-sama berpuasa di pondok pesantren. Semoga Allah menerima amal. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan ke hadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang nanti mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Ustaz dan Ustazah, malam ini saya tidak akan panjang-panjang bicara, sebab khawatir udah pada ngantuk ini. Ada yang lagi ngemot permen kojek aja tuh. Siapa itu makan permen kojek aja? Nggak apa-apa. Masih banyak. Ada berapa? Satu. Siapa tadi yang batal puasanya? Ada ya? Putri ya? Oh, Putri mungkin ada yang datang tamu ya. Putra, ada yang datang tamu? Grup bala-bala mana grup bala-bala ini? Hehehe, jangan nyebut nama, pakai inisial. B. Botak. Pakai inisial botak. Bala-bala inisialnya. Mungkin nggak kuat ya. Mungkin nggak kuat. Lemah jiwanya, lemah imannya itu. Mana anak-anakku kelas 1 ini? Anak kelas 1. Gimana puasanya di pondok? Enak? Alhamdulillah. Lu kok gak ada yang laki-lakinya, perempuan semua yang jawab. Gimana puasanya kalian di pondok? Enak? Enggak? Alhamdulillah kalau enggak enak. Enak puasanya? Oh enak. Kelas 2 mana kelas 2? Kelas 2 kan baru tahun ini Ramadan di pondok ya? Gimana merasakan kalian bulan puasa di pondok? Gimana rasanya?
Kalau kelas satu intensif mana satu intensif? Satu intensif, 3 intensif ada? Alhamdulillah kalian merasakan puasa di pondok. Bukannya pakai apa? Bala-bala. Jangan pakai bala-bala. Sudah ada yang punya. Ada grup bala-bala di Putra. Grup bala-bala Tekiyah. Grup bala-bala yang lemah imannya. Mereka hilap, lupa diri, sekaligus lupa ingatan waktu itu. Nah, itu dulu beberapa hari yang lalu. Iya, begitulah nak. Kalau tidak jujur, ibadah tidak jujur, ibadah itu kemudian tidak ikhlas, maka tidak membuahkan apa-apa. Semua amal ibadah yang kita lakukan akan Allah perhitungkan fi yaumil akhir. Masuk ke dalam timbangan fi yaumil mizan. Ditimbang berat mana imanmu atau bala-balamu. Berat mana? Baru digoda futsal aja sampai batal. Lemah imannya. Laki-laki kayak apa? Baru haus saja langsung batal puasanya. Laki-laki kayak apa itu? Malu sama kaum Hawa, malu sama santriwati, malu. Oh, santriwati luar biasa. Ditimbang nanti amal ibadahmu itu. Timbangan yang paling Allah perhitungkan adalah timbangan amal perbuatan yang di situ di dalamnya ada kejujuran dan ada keikhlasan. Amal perbuatan seseorang yang tidak diikuti oleh keikhlasan enggak ditimbang. Batala kullu amali. Batal semua pekerjaan. Kalian puasa, tapi puasanya tidak ikhlas. Puasanya takut melanggar disiplin pondok, coret, gak masuk timbangan amal perbuatan. Kalian puasa nanti di rumah, takut dibilang sama orang tua, kemudian gak puasa, dimarahin bapakmu, dimarahin ibumu di rumah, coret puasanya karena tidak ada keikhlasan. Kalian kemudian puasa malu sama teman-teman kalau batal, juga tidak ikhlas puasanya. Puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena malu sama teman-temannya, malu sama orang tuanya, malu sama tetehnya, AA-nya, adeknya, malu, maka tidak masuk timbangan amal ibadah. Batalakullah amal, batal perbuatan. Itulah kemudian yang dimaksud puasanya hanya mendapatkan ilal atas wal ju, hanya dapat lapar, hanya dapat haus. Bahkan puasamu hanya karena kamu adalah seorang santri, tidak Allah terima.
maka beribadahlah, puasalah yang benar. Apa? Lillahi ta'ala. Coba niatnya gimana niatnya? Nawaitu, terus lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Orang-orang yang lillahi ta'ala maka insya Allah masuk ke dalam kategori la'allakum tattaqun. Gitu. Ada lagi yang timbangannya itu berat. Kalimatani, siapa yang ingat? Habibatani Indar Rahman, terus Hafifatani al lisan, terus Sakilatani, bener rahmat subhanallah mizan. Dua kalimat yang berat timbangannya di sisi Allah. Apa? Paling gampang diucapkan, paling Allah cintai, paling Allah sukai. Apa mat? Mat. Apa? Kalimatnya? Subhanallah. Terus apalagi mat? Umar mana sih Umar? Mar. Mar. Mana Umar? Mar. Mar, apa Mar? Satu kalimat apa Mar? Tunggang tengok sih. Apa? Apa yuk? Hah? Bentar, saya nyari lagi. Ki, apa Ki? Mamangson. Apa kalimatnya apa? Kalimatnya kalimatnya. Dua kalimat yang Allah cintai, Allah sukai. Dan paling berat timbangannya apa? Subhanallah wa tanya merahmat. Subhanallahil berat timbangannya. Tapi kalau kamu ucapkan juga tidak ikhlas, jadi ringan lagi aja. Jadi ringan lagi. Malah tidak dihitung lagi. Ya Nadib, sudah selesai tulisan Al-Fatihahnya nah. Sudah. Tulisan Al-Fatihah sudah betul semua ya. Benar. Mau dijajal? Hah? Benar. Semuanya udah kebaca. Lain kali kalau nulis pakai tangan ya. Jangan pakai kaki. Nah. Kak, kami para pembimbing kalian, ustadzah kalian berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan mengandung unsur-unsur keikhlasan. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu ruhnya ibadah. Ikhlas dalam hal apa? Tadi sebelum kita berbuka, ikhlas mendengarkan. Mendengarkan apa? Pengarahan, mendengarkan nasihat. Orang yang tidak suka mendengarkan nasihat berarti orang itu sedang apanya yang sakit? Berarti orang itu sedang sakit jiwa. Berarti orang itu sedang dicampur aduk dengan maksiat di dalam dirinya. Sehingga nasihat, tausiah dalam bentuk apapun tertolak bagi dirinya. Pahit luar biasa. Baru kopi robusta doang mah kalah pahit sama itu. Apalagi kopi robusta ditambah dengan biji pohon. Apa yang paling pahit?
biji ketapang. Pahit bagi mereka. Nih, contoh-contoh orang-orang yang kemudian tidak mau mendengarkan nasihat, kupingnya tertutup, nggak ikhlas mendengarkannya, tidur pada saat diberikan nasihat. Malam sebelum perpulangan itu di pondok biasa, anak-anakku kelas 1, kelas 2 biasa. Kami berikan kalian sepatah dua patah kata. Supaya liburanmu nanti ketika kamu pulang nak ke rumah, liburanmu menjadi liburan yang bermanfaat. Apa ciri-ciri manfaat itu? Khairun nas, apa ciri-ciri orang yang baik itu? Khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Nah, besok insya Allah kita berlibur. Biasa aja, biasa aja. Biasa. Anak laki-laki biasa aja, nggak ada yang gitu. Besok kita libur. Biasa aja. Karena liburan itu penting bagi kita. Liburan yang mana? Liburan yang di dalamnya mengandung makna-makna yang bermanfaat. Liburanmu nanti harus punya nilai-nilai yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa nak? Untuk diri sendiri, juga untuk orang lain. Ketika kalian ada di rumah, ketika kalian ada di luar rumah, ketika kalian harus bersilaturahim, ketemu dengan saudara-saudaramu dan teman-temanmu. Di masa sekarang ini sesuatu yang tidak lucu. Ada larangan mudhik. Mudhik. Mudhik itu apa? Lucu ya. Ada larangan yang lucu. Mudhik. Dilarang mudhik. Dilarang lucu berarti. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 24 ya. Berapa sih? 17. Tanggal 6 sampai tanggal 17. Dilarang melakukan perjalanan mudik. Banyak larangan yang lain nak liburan nanti. Dilarang berkumpul dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan tidak sedikit yang dilarang untuk mengadakan sholat taraweh berjamaah. Apalagi acara bukber, buka bareng, buka puasa bersama-sama. Sudah ada larangan. Berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka dalam hal ini sepertinya kami ingin menyampaikan sesuatu berkenaan dengan liburanmu. Tapi yang paling penting dari apa yang akan disampaikan adalah terimalah nak situasi dan keadaan saat ini dengan jujur dan ikhlas. Kemarin Ustadz dapat informasi ada orang tua yang bertanya kepada Ustadz-ustadzah yang wali kelas. Emang ada acara bukber bersama, buka puasa bersama nanti? Sudah ada informasi begitu kepada kami. Maka saya tegaskan kepada ustadz dan ustadzah untuk tidak menghadiri undangan buka puasa bersama santri-santri. Khawatir bahwa itu diperbolehkan oleh pondok. Kami melarangnya.
pondok melarangnya. Sebab apa? Jika kemudian dihadiri oleh ustadz dan ustadzah, yang kena peraturan itu bukan cuman kalian tapi juga lembaga pendidikan. Maka saya tegaskan, tidak ada acara bukber di liburan. Apalagi reuni, lulus juga belum. Reuni. Ada reuni anak-anak yang udah pada berhenti di kelas 3, berhenti di kelas 2, wah apalagi itu haram mugolado. Udah haram golado lagi. Tidak ada acara-acara seperti itu. Terus Ustadz, acaranya apa kami liburan? Istirahat. Apa itu istirahat? Intiqalul amal. Mengganti pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Itu namanya istirahat. Dari baca buku istirahat ke ngapal Quran, itu istirahat. Dari tidur pindah ke bangun, itu istirahat. Dari duduk ke berdiri, itu namanya istirahat. Dari makan ke minum, itu istirahat. Lah kalau dari tidur pindah ke bobok, bukan istirahat. Apalagi tengah-tengahnya molor, lah itu bukan istirahat. Istimrarul amal, melanjutkan pekerjaan. Jadi apa nak liburan itu bagi santri? Liburan bagi santri adalah intiqalul amal, pergantian pekerjaan. Pekerjaan. Bagi anak-anakku yang pengurus, biasa di sini ngurus adok, ngurus teman-temannya, ngurus santri-santri yang lain. Begitu libur berpindah nak, mengurus diri sendiri, ngurus adik-adikmu di rumah, ngurus anak-anak tetangga, ngurus yang samping-samping ngajarin ngaji. Itu namanya istirahat. Siapa tahu di rumahmu itu kamu sudah ditunggu oleh siapa? Tetanggamu, untuk diajari anak-anaknya mengaji olehmu, ditemani sholat tarawehnya olehmu. Siapa tahu yang seperti itu ada. Bahkan tidak menutup kemungkinan kamu sudah ditunggu oleh masyarakat untuk jadi khatib Idul Fitri. Itu namanya istirahat. Ada yang sudah disiapkan untuk jadi khatib Idul Fitri? Ada di sini? Ada? Udah ada? Yang sudah diminta jadi khatib Idul Fitri? Belum? Belum. Anak-anak kelas 6, oh enggak ada anak kelas 6 ya. Anak kelas 6 udah diminta kamu? Enggak, belum. Udah. Sudah diminta khatib Idul Fitri? Siap-siap. Sudah diminta khatib Idul. Itu namanya intiqalul amal. Maka harus disiapkan. Siapa tahu sudah ditunggu jadi imam tarawih di rumahnya. Siapa tahu. Imam di kampungnya udah pada usianya sudah lewat akil balik. Bacaannya sudah enggak ngecun. Bacaannya udah kurang ngetun. Sudah ditunggu jadi imam. Ada yang sudah ditunggu jadi imam tarawih di rumahnya? Ada? Kamu? Yuk. Siapa? Kamu jangan ngarang. Udah ditunggu. Oh, Pahru udah ditunggu. Ya siapa? Persiapkan. Ki, udah ditunggu Ki. Masang lampu di musola. Ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lain dari kelas 4, 3, 2, 1. Mungkin kelas 1 belum ya diminta jadi imam, belum ya. Tapi bisa jadi sudah ditunggu teman-teman SD-nya. Ya, kalian sudah ditunggu teman-teman SD ya untuk bukber ya. Dah, tahan dulu, lihat dulu situasinya, lihat dulu kondisinya. Yang jelas pondok melarang mengadakan acara pertemuan apapun. Karena paling tidak kami ingin kalian kembali ke pondok ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mengapa demikian? Mungkin tadi sudah disosialisasikan ya. Bahwa kedatangan kalian nanti ke sini langsung menghadapi uji kompetensi kalian. Kita akan melihat bacaannya, kita akan uji bacaannya. Dari mulai bacaan doa-doa sampai kepada bacaan sholatnya, wudunya, toharohnya, segala macamnya diuji perjenjang pendidikan. Kami ingin semuanya kalian mempersiapkan itu di liburan nanti. Kenapa demikian anak-anakku sekalian? Kami ingin menjaga kalian dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertama, biasanya kalau liburan kalian, mungkin ini anak laki-laki, itu sudah kangen sama motornya, udah kangen sama jaket. Awas, hati-hati. Motornya udah nggak ada yang ngusapin. Di sini ngeliat motor jelek-jelek, di rumahnya mah udah disiapin motor tinja. Sombong, knalpotnya juga ngebas. Awas, takabur, nanti kepala kamu nggak masuk helm. Orang takabur kepalanya nggak masuk helm, helmnya kecil. Udah siapin motor. Tapi yang paling diinginkan olehmu adalah memegang handphone. Pegang handphone. Aduh, jempolnya udah gatel. Coba periksa jempolnya, periksa jempolnya, periksa. Ayo periksa jempolnya. Sekarang jempolmu masih bagus-bagus nak bentuknya. Masih bulat. Ya lihat, coba lihat jempolnya masih bulat. Masih ya? Jempolmu masih bulat. Bukan kukunya, di belakang kukunya masih bulat. Nanti nak kalian habis liburan, jempolmu sudah mulai tipis-tipis. Tipis-tipis isinya. Nah, pasti dengan handphone. Apakah juga pondok melarang? Tidak. Motormu. Handphonemu. Pulsamu. Kuotamu. Hanya saja perlu pondok mengingatkan. Ada ustadz di situ. Bagaimana cara berjalannya? Assalamualaikum Ustaz. Dia aja. Salah. Dari yang muda ke yang lebih tua. Yang duduk ke yang berdiri. Apa yang berdiri ke yang duduk? Almarru alal, yang lagi jalan salam ke yang lagi duduk. Ada teman-temanmu di rumah lagi nongkrong nungguin buka puasa. Kamu jalan set. Dari pondok bawa tas. Jalan set. Ada teman-temannya. Ngeliatin aja. Salam enggak, nyapa enggak. Lah ini mana di sininya ada label dari pondok pesantren asa ada. Waduh, kelas berapa itu, siapa wali kelasnya, di mana rumahnya, mau ngapain? Lihat, harus mengucapkan salam. Ya, anak-anakku kelas 1 ya. Kamu lagi jalan, ada teman-teman lagi, tinggal bilang, Assalamualaikum, numpang lewat ya bang, numpang lewat bang. Itu santri udah, gak usah sebut. Ya, bang.
Almaru. Terus apa lagi? Al-qalilu alal. Maksudnya apa al-qalilu alal kasir? Sedikit yang banyak tuh maksudnya apa? Hah? Ini lagi berkelompok. Ada orang lagi nongkrong di gang sebelah. RT 5, RW 3, gangnya gang sebelah. Lagi ngumpul nak, lagi ngumpul. Kamu datang dari pondok. Habis main, ketemu dengan para pemuda di rumahmu. Siapa yang harus menyalam, memberikan salam? Kamu atau mereka yang banyakan? Kita. Yang sedikitan ke yang banyakan. Kalau yang banyakan ke yang sedikitan itu namanya di kelas. Ini namanya salam. Ada cara-cara. Apalagi? Hah? Apalagi? Yang muda ke yang tua, senioritas. Begitu nak santri. Jangan sombong. Ngerti? Jangan sombong. Mentang-mentang kamu dari pesantren melihat kumpulan orang-orang yang tidak mengerti agama, kamu tidak mengucapkan salam ke mereka. Jangan. Salam. Tapi sekarang ini tidak perlu kalian cium tangannya. Salaman kemudian cium tangan panjang terus RT kamu ciumin. Enggak selesai, enggak usah. Salamnya dari jauh saja. Salamnya dari jauh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten maaf semua numpang lewat, numpang lewat, numpang itu. Anak kucing mau lewat numpang. Gitu. Jadi yang pertama apa? Ucapkan salam. Ganggu aja ini ya. Iya ribet. Dari mana tadi itu? Salam. Jadi selalulah kalian absus ucapkan salam. Apalagi bertemu dengan teman-temanmu ya. Jangan cuma tos doang bisanya. Woi, bu, tos doang bisanya. Jangan. Salam lah. Habis salam tos, habis tos tonjok-tonjokan terserah lah. Yang enggak. Yaitu yang pertama nak, sebarkan salam. Apa yang kedua nak? Memilih teman nak. Nah, ini sodikuka man. Ustaz, yang ini udah diajarin belum? Sodikuka man abkaka laman adhaka. Sodikuka man sidkuka laman saddaqaka. Temanmu itu adalah teman yang nangisi kamu. Pantesan. Ini gimana menerangkannya di kelas? Temanmu adalah teman yang menangisimu. Begitu saya berteman dengan dia, saya nangis saja. Begitu dia berteman dengan saya, nggak berhenti-berhenti, nangis terus begitu. Saya bikin nangis terus. Kenapa? Karena diterangkannya temanmu adalah yang membuat nangis kamu. Nah. Atau temanmu adalah yang menangisimu, bukan yang menertawakanmu. Berarti ketika kita berteman tidak ada yang ketawa. Pada cembetut aja. Mukanya belipet kayak gopean lecek gitu kayak gitu. Nah, lihat teman, khususnya bagi anak-anakku kelas 3. Temanmu yang sesungguhnya adalah temanmu yang selalu ada di sampingmu. Anak putri, temanmu yang sesungguhnya adalah temanmu yang selalu ada di sampingmu saat
kamu butuh semangat. Temanmu adalah temanmu, siapa yang ada di sampingmu saat kamu butuh bantuan. Temanmu adalah teman yang siapapun ada di sampingmu saat kamu ada dalam kesulitan. Bukan yang selalu ada di sampingmu cuman saat kamu senang doang. Bukan yang selalu ada di sampingmu cuman pada saat bensin motormu penuh doang. Bukan yang selalu ada di sampingmu saat kuota temennya banyak. Bukan yang selalu ada di sampingmu yang punya seragam bareng sama kamu. Seragam anak motor, gambarnya di sini pentil. Ada keren dikit knalpot. Grup knalpot. Gang senggol. Persatuan motor-motor butut seluruh Indonesia. Anak motor. Bukan. Weh, maaf. Kamu mah seragam, kamu mah nggak punya kaos ya kayak kita. Maaf ya. Ya ngertilah dikit. Itu bukan temanmu. Maaf ya. Belum pernah ke warung di atas kan? Nggak tahu kan cara bolos di warung di atas kan? Maaf ya. Bukan orang kita. Orang kita yang biasa beli makan di warung atas tuh. Warung Pak RT. Warung siapa namanya? Warung emak, warung emak. Saya mau ngambil contohnya. Mana ini? Oh enggak, dia alumni. Alumni warung atas. Alumni warga. Temanmu bukan teman yang selalu bikin ribet kamu. Woi, kabur yuk. Oh. Maaf ya, udahlah nggak usah kabur lagi. Nggak soulmate. Muales amat. Soulmate. Kabur ngajak-ngajak itu bukan temanmu, setan. Kalau ada yang ngajak kabur langsung bacain ayat sursi. Kabur yuk. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus masih ngajak kabur, bacakan lagi ayat kursi. Allahu la ilaha. Kalau masih begitu, Al-Baqarah siram. Siram anak itu pakai surah Al-Baqarah. Seember sekalian. Ya. Mar ya. Umar. Gitu. Ya, Yardad ya. Itu. Temanmu itu bukan yang selalu seragam. Kaos seragam, teman. Celana seragam, teman. Motor seragam, king semua. Teman. Pelek seragam, teman. Kulit seragam, hitam semua, teman. Laisa sahibuka tadi, bukan temanmu itu. Bukan teman. Awas, hati-hati dalam memilih teman. Temanmu itu yang mana sebenarnya? Temanmu yang mana? Kenapa? Diam aja ente. Hah? Galau, sedih. Apa yang bikin ente sedih? Teman itu. Apa yang bikin ente sedih? Kenapa? Hah? Sendalnya nggak ada satu. Sendalnya nggak ada satu. Kamu pikirin sendalnya nggak ada satu. Masya Allah. Tenang. Saya ada sendal satu lagi. Juga cuma sebelah. Pakai aja. Itu namanya teman. Itu teman namanya. Sodiku kak. Itu benar-benar temanmu. Nggak usah bengong aja. Kenapa galau? Kenapa kamu? Hah? Pengen ke STM? Nggak lanjut di pondok pengen ke STM? Kamu umurnya berapa sih? Kok pengen ke STM? STM mah tahun lalu udah nggak ada. Sekarang mah nggak ada STM, adanya SMK. Emang kamu umurnya berapa tahun? Hah? Kenapa pengen berhenti dari pondok? Loh, kenapa pengen berhenti?
Malas di pondok. Kenapa? Coba mikir. Karena gitu. Teman ngasih motivasi. Ngasih motivasi. Apa? Orang tua nggak sanggup bayaran. Ngadep sama saya ke pimpinan pondok. Ngadep sama saya ke pimpinan pondok. Saya akan menghadap ke pimpinan pondok bareng sama kamu. Minta dispensasi. Dibebaskan dari semua bayaran. Gitu. Emang bisa? Bisa. Nilainya semua 10. Iya, ada yang edan, siapa tuh? Emang saya budak. Hei, bahasanya Putri. Kasih motivasi. Tenang. Urusan itu gampang. Hadap saja. Begitu. Alasan di pondok mahal, bayarannya mahal, di luar lebih murah. Begitu berhenti di luar kerjanya motoran aja. Nongkrong sana, nongkrong sini. Tuh kalau mau jadi pakar nongkrong, tiang listrik nggak pindah-pindah. Cita-cita kok jadi tiang telepon. Apain? Itu orang sombong, orang takabur. Sekali lagi orang sombong, orang takabur kepalanya gede. Gak masuk helm. Gak bisa kamu naik motor. Gak ada yang muat helmnya. Itu. Kasih motivasi. Masalah apa yang ada di dalam diri kamu dengan teman-temanmu, itu masalah pergaulan, bukan masalah masa depan. Masa depanmu kamu sendiri yang menentukan, bukan teman-temanmu. Masalah masa depan kamu sendiri yang memegangnya, bahkan juga bukan orang tuamu. Kamu sendiri akan menentukan apakah kamu menjadi orang atau hanya sekedar manusia. Beda tuh. Beda itu. Nanti bedanya kita bahas di kelas. Saya tunggu di kelas 6. Ya. Kamu sendiri yang akan menentukan masa depanmu, bukan teman-temanmu. Kamu sendiri yang justru harus memilih apakah saya akan menjadi santri yang tangguh atau santri yang capnya bala-bala. Kenapa kamu harus minta pertimbangan temanmu, mengajak teman-temanmu, sementara teman-temanmu tidak membiayaimu sedikit pun, tidak memberi nafkah kepada kamu, bahkan cenderung mengganggu kamu dan kamu tergantung teman-teman. Itu. Jadi yang mana teman-temanmu itu? Teman-temanmu itu adalah orang yang selalu ada di samping memberikan motivasi untuk maju. Pilih, nah, pilih. Tidak semua anak-anak yang ada di pondok ini punya motivasi yang kuat. Pilih sama kamu mana yang cocok dengan. Nanti nih liburan di rumah. Baru aja nyampe rumah pagi. Mungkin habis subuh udah ada yang dijemput ini. Subuh udah datang. Perpulangan mah subuh udah pada datang. Kedatangan sampai Isya nggak datang-datang. Wih, haha gitu. Ya. Baru sampai rumah sudah dijemput. Jemput. Ya, yuk mana? Ke rumah biasa, ke rumah si duta. Mau ngapain? Mau adalah langsung bernaik motor. Pak izin mau ke rumah temen sebentar. Nanti sih baru datang, bapaknya masih kangen. Langsung, ih bapak kangen sama saya. Emang saya apakah? Langsung pergi kamu sama teman-temanmu. Mungkin saat itu orang tua mengizinkan kamu nak. Mungkin saat itu diizinkan, silakan hati-hati. Tapi dalam hatinya, ya Allah baru juga nginjek lantai rumah. Udah mabur maning aja, biar aja. Gatel amat itu pantat di jok motor. Langsung. Bilang sebentar, datang Isya. Isya udah ditunggu lagi aja. Temennya lagi aja, udah pada nongkrong lagi aja. Anak laki, anak perempuan mungkin kurang begitu. Anak laki, ingat, besok kamu itu
dikangenin bapak ibumu. Jadi jangan diganggu dulu oleh kamu. Jangan disamper-samper. Ibumu mungkin ingin memeluk kamu. Ayahmu mungkin ingin memelukmu juga. Tolong nak, perhatikan. Jangan kalian ganggu dulu. Saya mau nggak dipeluk sama bapak, nggak dipeluk sama ibu. Ya udah meluk bantal aja dulu sehari. Jangan mengganggu teman-temanmu yang lain. Ya, jangan mengganggu teman-temanmu yang lain. Udah kamu peluk aja, kamu peluk lagi aja Al-Quran. Udah beresin, tuntasin hafalannya. Daripada mengganggu temanmu dan ayah ibunya. Mungkin kakak-kakaknya kangen sama kamu. Datang kamu dilayanin, ditemuin. Kagok, enggak ditemuin, temen. Nah, siapa yang salah? Yang nyamper. Yang nyamper. Tolong perhatikan. Jadi jangan langsung kunjungan. Sabar. Mereka butuh bersama-sama. Mungkin mereka itu ingin kamu cerita. Mungkin juga ingin diimami kamu di tarawehnya. Banyak kemungkinan. Jadi tolong nak, besok libur pulang sudah stay at home saja dulu. Hahu. Kayak supir angkot aja anak putri ini ya. Nah, satu, sabar, ada waktunya kalian silaturahmi. Jadi pilih-pilih nak teman. Tidak semua teman membawa manfaat untukmu. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Pakai teman yang selalu ada dan paling baik adalah kitabun. Kitab apa saja. Anak-anak putri, coba saya ingin juga membuktikan kepada kalian nih, perhatian nih pengasuh putri juga. Begitu nanti masuk ke sini lagi, kamu bisa masak. Kamu harus bisa masak. Anak putri calon istri-istri idaman itu. Yang bisa masak, kamu masaknya air lagi aja. Masak air, hebat sedikit mie. Tuh anak putra, contoh tuh. Aku Reja. Dia sudah jadi master cecep. Dia bisa menggabungkan masakan-masakan yang inspiratif. Coba putri, khairu jalisin fi zamani kitabun, buka menu masak. Bareng mamamu, mah, yuk mah ke pasar. Kenapa? Saya pengen belajar masak telur dadar gulung. Telur dadar tapi digulung-gulung. Udah tahu belum? Bisa. Cius. Mie apa? Oke. Jajal. Nanti ada Bajar kelas 4. Saya ingin membuktikan kalian bisa masak telur dadar gulung lapis 12. Tebel. Istimewir. Gitu. Lihat di buku menu. Lihat di YouTube. Lihat. Banyak sekali media-media seperti itu. Khairu jalisin fi zamani. Kitabmu itu bukan cuma kitab buku sekarang. Saya tahu handphone bu sudah bisa jadi kitab sekarang. Buka itu menu-menu itu, daftar masak. Perempuan, dengar. Anak-anakku kelas 5 dengar nih. Ada gak yang kelas 6? Ada ya. Itu istri yang paling disayang suami. Wah, nggak ngerti sih mesti. Anak kecil ini. Itu yang pinter masak. Bikin kangen suami.
Nah, iya. Ini mah di rumah nggak ada masak, mie lagi. Mah, udah masak, udah apa? Mie goreng. Siang, mah udah masak, udah apa? Mie rebus. Kok mie lagi? Datang sore, mah udah masak belum? Lapar, udah apa? Mie rebus campur mie goreng. Mie lagi. Kok mah mie lagi? Besok enggak. Besok lain, ganti besok. Pulang kerja, mah udah masak, udah masak apa? Ramen. Mie deui. Ada dikolaborasikan mie campur telur, mie lagi aja. Udah, nggak keren. Nah, hati-hati nih calon-calon ibu nanti 20 tahun yang akan datang. Jadi gitu ya. Apa prinsipnya? Khairu jalisin fi zamani kitabun. Baca. Tidak semua teman baik untukmu. Pilih teman yang bermanfaat. Apa ciri-ciri teman yang bermanfaat? Membawamu menjadi lebih baik. Mengajakmu hanya ke tempat-tempat yang baik. Apalagi? Hanya menghasilkan yang baik-baik saja. Itu teman yang paling baik. Berikutnya anak-anakku sekalian apa? Sopan santun dalam segala hal. Baik dari pakaian, baik dari gaya bicara, maupun juga cara berkomunikasi. Sopan santun dalam berkendaraan. Nah, anak laki-laki dulu. Rio, pulang. Di rumahnya udah nongkrong. Motor GL Pro Beat. Apa adanya? Enggak ada. Knalpotnya dibubut. Diganjel batu bata. Biar racing, kasih aqua, atau sekalian aja balon jadi ininya jari-jarinya dikasih balon. Motornya di mana, bunyinya di Bojong Binong. Kamu lewat, ngoang, yang 9 bulan lahir, berisik, gak sopan, kesel orang. Gayor berlima satu motor, emang kamu main sirkus ya Bayana? Mentang-mentang kamu mahir naik motor, nggak bisa bertiga, berlima, digayor, disetut. Tahu nggak setut? Tahu apa sih? Gini, iya, 3 ngederet, motor mogok di bawah-bawah. Coba nak sopan dalam berkendara, yang wajar-wajar saja. Saya lebih suka kalian gegoes, sepedahan. Saya lebih suka. Ayo, liburan yang punya sepeda gabung sama saya. Anak putri mau sepedahan? Gabung sama yang punya sepeda. Lebih baik naik sepeda. Jangan kemana aja bawa motor. Minjem panci ke tetangga sebelah naik motor. Ke masjid naik motor. Kemana aja naik motor. Kalau nggak naik motor kayak cantengan kan. Nggak usah nak. Nggak usah. Nah dengar. Di beberapa titik di kota Serang, di Kabupaten Serang, itu jangan main lempar-lemparan. Awas, yang kena lempar, yang dilempar bacain ayat kursi, bukan temanmu jangan-jangan. Kalau dia ngebul berarti hati-hati. Ya, saya ulangi. Di beberapa titik di kota Serang maupun di Kabupaten Serang sudah dipasang kamera CCTV untuk tilang. Bukan kutilang. Tilang. Tilang elektronik.
elektronik. Siapa nanti yang kena tilang? Pemilik kendaraan. Kemarin sudah ada contohnya, mobil kita kena tilang, suratnya nyampe ke yang pemilik mobil, kena tilang, udah ada gambarnya, di foto depan belakang penumpangnya siapa aja di situ. Nah, hati-hati. Di beberapa titik di Kota Serang sudah ada tilang. Bagaimana dengan yang motor? Sama. Udah nggak pakai helm karena gede kepala ya, gede hulu, tak kabur. Nggak pakai helm, bertiga, kena foto cepret. Kamu masuk ke pondok, itu yang punya motor mencak-mencak. Ini bukan saya yang pegang nih, siapa ini? Ini kemarin si siapa nih yang megang ini? Kayaknya ini yang naik motor si Ripki ini. Udah minjem maksa nggak ngebensinin, kena tilang lagi. Hati-hati. Udah nggak punya motor mah udah naik sepeda aja, ngegoes saja jauh lebih sehat. Ya, sudah ada tilang. Jadi hati-hati. Ini saya kasih tahu ya. Di beberapa jalan protokol sudah ada tilang. Nggak main-main. Udah cepret, mahal bayarnya. Kapan bayarnya? Pada saat perpanjangan surat-surat kendaraan. Jadi bukan saat itu. Ingat, tahu-tahu kamu punya hutang aja. Biarin aja yang punya saya, bukan saya ini. Kalau yang punya tidak ikhlas, kamu mati ditagih kamu di akhirat. Ayo, mau masuk surga? Tarik di betot kakinya, naik surga aja sirik. Gara-gara sirik kita bayar tilangnya bayar. Emang saya pakai motor juga gak punya. Kamu yang kena tilang gak mau bayar. Mau masuk surga nggak jadi kena tilang. Mau fama ya'mal misqala dzarratin ama ya'mal misqala dzarratin syarran, sedikit kesalahannya itu menyebabkan kalian gagal masuk surga. Betot kakinya merosot ke neraka, gubrak kena Umar. Buang. Awas, sudah ada tilang. Ini mungkin gara-gara tidak hati-hati, tidak sopan dalam berkendara. Berbusana pakaian. Woi, yang putri baru nih, seru nih. Anak putri besok hari mereka dijemput pagi. Asar udah ada di mos. Itu mall isinya anak seadah semua. Naik eskalator, eskalator tahu nggak? Di mos isinya anak seadah doang. Sebelah kiri anak seadah, sebelah kanan anak seadah. Isinya anak seadah. Mos tak ganti pondok pesantren seadah ntar nanti. Syukur alhamdulillah bajunya busananya masih sopan. Baru masuk mos, begitu ke mos yang celananya rapi langsung merecet. Celana senam dipakai ke mos, celana senam. Waduh, enggak Ustadz, saya tetap menjaga dan memelihara aurat saya dengan rapi. Sesuaikan nak, gede-gede bajunya. Kebetulan gak ada jubah di rumah, ketinggalan di pondok. Terus ke mall kamu pakai apa? Pakai jas hujan, Ustaz. Yang penting kan ketutup auratnya. Jas hujan, pakai ponco ke mall. Kira-kira nak, kira-kira sesuaikan, sopan dan wajar. Anak laki. Langsung pakai celana jin, robek-robek, majak. Masih di pondok aja tuh, kancingnya, nggak cukup dibuka satu,
8 kancingnya dibuka. Gewer-gewer kemejanya. Di depannya ada kaos, gambarnya setan. Taringnya panjang. Di belakangnya udah ada tulisan lagi aja. Anak pang. Pang goreng-goreng di sini. Pang. Biar dibilang anak gaul, gagal ulangan. Yang wajar-wajar saja. Kalaupun celana mau sobek dipakai, boleh nak, celana sobek dipakai. Tapi sobeknya di tempat-tempat yang wajar, di belah kaki. Kan celana kalau nggak sobek nggak bolong, gimana makainya? Kain sarung tuh mah. Sobek sini. Anak perempuan lagi pakai. Sobek banyak, depan 17, sini 8. Pakai serbet aja, pakai serbet. Pantes enggak, bagus enggak, baju habis dicabik-cabik sama anjing masih aja dipakai. Tambah lagi kerudung sini, kerudung panuan ada pun totol-totol gitu. Kerudung apa itu? Nggak usah dipakai, nggak usah dipakai, nggak ada bagus-bagusnya. Kerudung kudis masih dipakai aja. Udah, yang wajar-wajar saja. Tahu kerudung kudisan? Iya, bulat-bulat di situ kerudungnya nggak rapi gitu. Nggak bener kerudung. Kamu pakai kerudung? Nggak usah kamu. Ngaco aja. Perempuan nih mau yang pakai kerudung. Wajar pakaiannya nak. Wajar dalam arti yang sesungguhnya. Biasa saja. Biasa saja. Anak laki-laki juga sama. Anak-anakku kelas 1, badanmu kecil, tapi kamu udah nggak pantas pakai celana pendek. Kenapa itu? Coba diperiksa. Ini ada libur set ganti celana pakai celana pendek SD, sini gambar Tuturi Handayani gitu. Hei, udah SMP, kamu udah SMP, udah gede, masih aja pakai celana pendek. Nadif ya, udah jangan pakai celana pendek. Kamu ada-ada aja. Tetap auratnya diperhatikan, jangan sekedar berbusana. Nggak perlu mahal nak, tidak perlu mahal, tapi sopan dan wajar. Ngaca dulu, nggak ada kaca di rumah, kamar mandi biasanya ada. Kalau nggak ada, itu di kobakan ngelihat aja gitu. Kalau nggak mobil lewat suruh berhenti, mohon maaf pak, mau ngaca gitu. Ya. Wajar enggak? Dilihat. Kalau sudah wajar baru kalian keluar rumah. Paling tidak orang melihatnya senang. Itu. Jangan melihatnya takut. Coba bayangkan oleh kalian. Mana yang paling nyaman? Kamu duduk di samping orang yang pakaiannya acak-acakan kayak anak pang goreng-gorengnya itu. Atau duduk di samping orang yang pakainya wajar-wajar, mana yang nyaman? Itu prinsipnya seperti itu. Ngerti? Maka hati-hati anak-anakku yang perempuan, yang wajar-wajar saja. Biasa, tidak perlu baru, tidak perlu bagus. Tidak perlu baru. Bahkan kalau orang tuamu tidak sanggup membelikan pakaian baru, pakai yang biasa kamu pakai di pondok. Ustaz, di pondok kayaknya kurang saya kalau di rumah. Banyak acak-acakan tuh di jemuran. Udah pada jatuh, cuci, bersihin. Kamu kayak enggak sombong. Baju jatuh nggak diambil, nggak dipungut. Jangan-jangan besok liburan handphone habis pulsanya dibuang. Anak sultan. Sultan Akila. Ya, sopan dalam berkomunikasi. Sopan dalam berkomunikasi itu juga wajar. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa saling memahami.
bisa saling mengerti. Paham? Maka itu disebut sebagai komunikasi. Jangan mentang-mentang kamu dari pondok, saya di pondok, ketemu temenmu yang tidak mondok ngomong bahasa Arab. Ya akhi, kaif haluk? Temenmu, I'm fine. Enggak komunikatif. Komunikasi yang komunikatif itu saling mengerti satu sama lain. Dua, komunikasi yang baik itu adalah tidak menyakiti. Oh, enggak menyakiti. Contoh. Nih, contoh. Ih, kok kamu sekarang keren amat. Itu hidung apa tomat? Mau dong hidung kayak tomat. Kalau dia senang, kalau dia sakit hati, itu bukan komunikasi, itu bully. Ngerti? Nama Repi dipanggil bapaknya kamu. Ini anak putra. Hati-hati komunikasi kamu tidak baik. Nama Rio. Bapaknya Mario. Lah yang dipanggil Marionya. Emang bapaknya ini. Hati-hati. Itu namanya bukan kebiasaan di pondok. Begitu kamu bertamu kepada dia, woi Mario, lah yang keluar bapaknya. Awas, hati-hati. Hati-hati. Haram kalian memanggil nama teman-temanmu dengan nama panggilan bapaknya. Ini kebiasaan nih. Mana OSPM? Kamu tanggung Jainab kamu. Mas, nggak boleh. Komunikasi langsung. Komunikasi yang tidak langsung melalui media sosial. Tuh Gus Baha bangunin tuh. Woi Gus Baha, waduh. Mabok ngaji kamu ya? Waduh. Saya panggil Gus Baha, insya Allah kamu jadi Gus Baha nanti. Karena begini, ininya begini, peci gini. Ya. Komunikasi melalui media sosial, hati-hati. Semua platform, semua media sosial itu langsung diawasi oleh Undang-Undang ITE. Awas, saya ingin cerita. Perhatikan. Penting ini. Saya ingin cerita. Ada teman ustadz dan dia adalah pengajar di salah satu pondok pesantren yang terpaksa harus berurusan dengan yang berwajib dan ditangkap di Polda Metro Jaya, dijemput buser. Awas. Ya. Kenapa nak? Gini. Dia dapat postingan. Di mana isi postingan itu adalah menyinggung masalah politik sampai kepada masalah presiden. Yang menerima postingan itu anaknya. Dikirimlah ke grup keluarga. Anaknya ngirim ke orang lain, bapaknya ngirim juga. Dijemput sekeluarga. Harus berurusan dengan yang berwajib sudah sebulan di Polda Metro Jaya. Gak ada alasan karena penyebar hoax masuk. Di situ disebutkan orang-orang yang berpengaruh di negara ini. Nah, kamu ketika menerima informasi itu, daripada kamu kemudian membaca, delete saja langsung, bukan urusanmu itu. Ya. Anak putri, anak putra, hati-hati, perhatikan apa yang saya sampaikan. Saya sudah menyampaikan itu. Karena tidak pandang bulu, mau anak kecil, mau dewasa, aki-aki, ini, tangkap. Dah. Karena apa? Menyebarkan informasi yang tidak benar dan masuk ke dalam undang-undang ITE. Ditangkap, nak. Dah, kamu sudah ditangkap berurusan sama yang berwajib, udah kebayang lah.
habis-habisan itu polisi kalau mau keluar. Paham nak? Ustaz, ini kan masalahnya jihad. Sudah, tidak perlu bicara jihad di situ. Masuk ke kelas saya bicara jihad. Kita akan bicara jihad habis-habisan. Paham nak? Saya tunggu kalian di kelas 6. Berkomunikasilah yang arif, bijaksana, sopan. Kalau ada orang yang tersinggung dengan kamu melalui media sosial atau bahasa-bahasa yang kamu sampaikan tidak benar, mengandung unsur pornografi, mengandung unsur sara, perhatikan. Ustaz, saya makan cuma forward doang, tidak ambil pusing. Kalau kena undang-undang kamu dicari dan pasti ketangkap. Mau berurusan dengan undang-undang itu? Now the bill. Iseng, nggak ada iseng. Maka jangan sampai kalian tidak bijak. Perhatikan anak-anakku kelas 1, kelas 2, kelas 3, perhatikan. Ya, tidak mengerti hal ini. Daripada kalian ikut-ikutan terpancing dengan komen-komen yang nggak benar, lebih baik tinggalkan, gak usah dibaca. Mendingan nanti di screenshot, pamerkan ke yang lain. Lihat itu grup saya udah 17.000 nggak tak baca-baca, keren. Daripada diskusinya tidak bermanfaat. Paham? Stiker, awas. Stiker di media sosial. Tidak semua stiker sesuai dengan syariah. Tidak semua stiker bagus. Tidak semua stiker baik untuk kamu. Banyak stiker yang porno. Saya tahu. Saya tahu. Jangan-jangan kamu ngoleksi. Naudzubillah. Hati-hati. Ketika kamu menyebarkan itu, maka kamu kebagian dosanya. Jangan sampai kamu mendapatkan dosa warisan. Ingat, lihat dosa warisan nih. Perhatikan nih, anak putra, anak putri, dosa warisan nih. Si A dikirimi stiker oleh seseorang. Stikernya stiker porno. Ya. Dikirim ke grup set, diketawain, parah lo, ini parah, nyebar. Yang melihatnya, kamu kebagian dosanya. Berapa juta orang yang melihat stiker itu kebagian dosanya. Walaupun kamu ngaji aja nggak berhenti-berhenti, walaupun kamu sholat aja nggak berhenti, itu dosa warisan kebagian. Paham nak? Paham nak? Ini bukan masalah undang-undang ITE. Ini masalah undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ustadz iseng, mana ada malaikat iseng? Kamu nyebar-nyebarin porno ya? Wih, malaikat iseng. Teman saya malaikat serius saja. Itu waktu diperiksa. Periksa di alam kubur. Kamu nyebar-nyebarin gambar porno ya? Malaikat serius, malaikat swear. Iseng saya tuh. Nggak ada kompromi sama malaikat. Iseng-iseng sirup merenek, gue cak. Waktu itu malaikatnya mungkin orang Cirwas, aslinya. Hati-hati, ya. Stiker, itu stiker doang loh, bukan film. Ya, Yardan ya. Maka komunikasi yang baik adalah komunikasi yang wajar-wajar, biasa saja. Kalaupun kamu mau komen di media sosial, komen yang benar. Ini begitu liburan kamu ngisi ke waktu kamu terus chatting yang gak beres, bahasanya ya Allah bahasa santri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti tidak pernah mengenal ta'limul muta'allim. Seperti tidak pernah mengenal adab dan sopan santun. Seperti tidak pernah ada yang mengajarimu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sama sekali tidak pantas untuk dibaca, didengar, apalagi dilihat.
Maaf Ustadz, saya mah bercanda itu mah cuma di media sosial. Sama saja. Wajar-wajar saja. Bahasamu wajar-wajar saja, nggak usah. Nggak usah pengen dibilang anak panggoreng-gorengnya, nggak usah. Nggak usah pengen dibilang anak yang gimana, nggak usah, nak. Nggak usah. Justru orang akan merasa senang ketika kamu gaya bicaranya biasa-biasa saja dan wajar-wajar saja. Termasuk gaya bicaramu, berkomunikasi kamu di media sosial. Sopan, sopan santunnya diperhatikan. Sopan, bicaranya enak. Mengerti nak? Paham anak-anakku, paham? Standar ini. Ingat apa yang tadi saya sampaikan sebelum buka puasa apa? An-nasihatu sahlah wal muskilah qabulha. Gampang nak saya menyampaikan seperti ini. Kamu menerimanya seperti apa? Kalau kamu tidak bisa menerima, berarti tertumpuk di otak kamu maksiat-maksiat itu. Kalau sudah numpuk maksiat di otakmu, tidak akan mendapatkan ilmu Allah. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya kita berharap kalian mengisi liburan itu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Gunakan waktumu yang ada di rumah dengan sesuatu yang paling berharga untukmu. Maka anak-anakku sekalian yang masih punya banyak tugas-tugas, baik itu menghafalnya, baik itu cara membaca Qur'annya dan lain sebagainya, sempurnakan, lengkapi saat kamu ada di rumah. Buatlah orang tuamu bangga atas keberadaanmu di rumah. Jangan pusing gara-gara kamu ada di rumah. Baru datang udah ngilang, datang malam baru juga tidur, masuk sebentar subuh udah ngilang lagi aja. Ini mau belajar jadi tuyul apa ya? Ngilang mulu. Kalau nginap di rumah temannya nggak cukup sehari, 3 hari numpang hidup namanya itu. Boleh seperti itu, haram hukumnya. Wajar sajalah kalau berkunjunglah. Jangan sampai nginap berhari-hari. Emang kamu doang yang diurusin? Kan mereka butuh privasi, mereka butuh tidak diganggu oleh kamu. Nih, yang udah janjian, nanti saya nginep ya di rumah kamu. Nginep, kenapa di rumahmu nggak ada kamar? Balik ke pondok sini, kamarnya banyak yang kosong. Ya, kalaupun mau nginep sehari aja udah cukup. Itu pun kalau terpaksa kamu harus nginep. Kalau bisa jangan menginap di rumah temanmu. Kenapa? Karena keluarganya butuh dekat dengan anaknya, bukan dengan temannya. Ya, jelas nak? Maka harus juga kamu perhatikan, harus manfaat, harus senang keberadaanmu. Jangan pusing dengan keberadaanmu. Adik-adikmu senang kamu pulang. Jangan kemudian adik-adikmu jadi bertambah musuhnya di rumah. Rebutan remote, rebutan handphone, rebutan motor, rebutan sepeda gara-gara kamu pulang. Lama-lama adikmu muales ada kamu. Udah mah nih si A, bawa lagi aja ke pondok sekalian, jangan pulang-pulang sekalian. Sedih saya ngedengarnya. Ya. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itulah teman. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan, saling memanfaatkan hal-hal yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi salam kepada keluarga kalian di rumah. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Salam kami kepada keluarga. Semoga keluarga ayahmu, ibumu dan siapapun yang ada di rumah, semuanya Allah lindungi keselamatannya, semuanya Allah lindungi kesehatan dan selalu dijaga kesehatannya, dimurahkan rezekinya,
diterima amal ibadahnya, diterima puasanya, dan kamu nak dilancarkan dalam meraih cita-cita. Doakan juga kami semua yang ada di pondok, sedikit demi sedikit kami perbaiki fasilitas yang supaya menjadi fasilitas terbaik untukmu belajar di pondok. Kami juga minta doa, semoga amal ibadah kami Allah terima, semoga puasa kami juga Allah terima, semoga usaha-usaha yang ada di pondok ini untuk mengantarkan kepada cita-citamu Allah permudah, Allah lancarkan rezekinya, rezeki pondok ini, rezeki mamang bangunan, rezeki ibu dapur, Allah jaga juga kesehatannya, sehingga nanti kita semua akan bertemu kembali di waktu yang sudah ditentukan. Insya Allah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon doanya, kalau kalian mau mudik tetap jaga kesehatan, tapi yang paling utama nak, jaga sholatnya. Tetap kalian sholat dalam kondisi dan situasi apapun yang ikhlas. Kalau sholatnya mau diterima, maka sholatnya harus ikhlas. Al-ikhlas, sekali lagi, ruhul ibadah. Al-ikhlas ruhul amal. Sekali lagi anak-anakku sekalian, di pundakmu, di jidatmu, di dadamu santri. Hei, dengar anak putri, dimanapun kamu berada, di situ ada asa. Anak putra, lagi ngapain pun kamu, di situ ada asa. Di mana-mana Ustaz? Iya. Di kamar mandi juga? Iya. Kamar mandi, di rumah, mentang-mentang di pondok kalau udah lagi kebelet gedor-gedor aja. Kalau anak putri mah nyebutnya pil jawiyah katanya. Udah pil jawiyah katanya. Nggak ngerti saya di jawiyah. Ternyata artinya udah di ujung. Langsung digedor-gedor kamar mandi kamu. Seminggu kamu di rumah, kamar mandi rumah acak-acakan pintunya. Hati-hati. Belajar nak yang benar. Ngantri, kayak tadi tuh. Nggak bisa ngantri, tenang. Ngantri itu pekerjaan santri. Manfaat, nanti manfaat. Sangat manfaat. Belajar ngantri yang benar. Nanti pulang ngantri. Mau ngapain aja kamu ngantri yang benar. Jangan main serobot saja. Ya. Semuanya sekali lagi selalu ada asa ada di dalam diri kamu. Salam kepada keluargamu. Selamat berlibur. Semoga kita semua Allah pertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.